Ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas, Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Kita yakin dan percaya Tuhan akan selalu mencurahkan berkat-Nya buat kita. Tuhan Yesus selalu peduli bagi kita dan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Senin tanggal 1 Agustus 2022, yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Demikian dikatakan firman Tuhan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Molo di Bibel tai di dok masongonon. Roroon ni Tuhan ido au sian nasa ulaun hajahaton. Jala paluon na doau. Tubagasan harajaonna na di banua gijangi. Di ibana mahasangapon, ro di saleleng-leleng na. Amin. Ima sahat na hatani hatta. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus membaca firman Tuhan ini mulai dari ayat 9 sampai ayat 18. Supaya kita lebih memahami dan mengerti apa yang diinginkan firman-Nya untuk kita pada pagi hari ini. Tidak banyak kita tahu tentang Demas. Paulus menyebutnya sebagai teman sekerjanya dalam pemberitaan Injil. Kolose 4 ayat 14, Filemon 1 ayat 24. Namun pada satu titik, Demas memutuskan untuk meninggalkan pelayanannya dan mencintai dunia ini. Paulus tidak menjelaskan apa penyebabnya. Ia hanya menuliskan bahwa Demas telah meninggalkan Rasul Paulus dan timnya. Bukan karena ia hendak melayani di tempat lain. Namun ia berpaling karena memilih kehidupan duniawi. Bagaimana hidup kita? Apakah kita mempunyai kesetiaan untuk terus berada dalam iman dan pelayanan kepada Tuhan dengan tidak kecewa, tidak mengeluh, tidak mengumpat, dan terus memuliakan nama Tuhan? Sekalipun seringkali kondisi dunia ini sungguh tidak mendukung, menghimpit, dan mengecewakan kita. Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan yang merujuk kepada satu judul perikop, pesan terakhir, suatu tulisan pengajaran firman Tuhan, tulisan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, Timotius, yang memesankan agar setiap orang percaya dapat mempertahankan iman dan pelayanannya kepada Tuhan karena jerat iblis, berbagai kenikmatan duniawi, atau beratnya penderitaan di dunia dapat menjadi celah
kita untuk meninggalkan Dia. Pengajaran firman Tuhan hari ini adalah sebagai berikut. Pengajaran pertama, dunia dapat menarik kita meninggalkan Kristus dan pelayanannya. Menjelang akhir hidupnya, Paulus menghadapi kehidupan yang keras. Kesehatannya memburuk. Beberapa rekan pelayanannya meninggalkannya karena mereka harus mengurusi jemaat-jemaat lain. Dalam kondisi seperti itulah Demas pergi. Namun, semangat Paulus memberitakan Injil tetap berkobar. Beragam aniaya serta penjara tidak dapat menghentikannya. 2 Timotius 4 ini merupakan penutup suratnya kepada Timotius, anak rohaninya. Ia mengharapkan kedatangan Timotius dengan membawa Markus serta beberapa perlengkapan lainnya. Sejarah gereja mencatat bahwa Rasul Paulus mengikuti Tuhan dengan setia hingga akhir hidupnya. Ketika penguasa Roma memenggal kepalanya, menyedihkan melihat sahabat-sahabat rohani meninggalkan Tuhan dan pelayanannya, seperti Demas, seorang pengikut Kristus yang lebih memilih kenikmatan dunia ini dan meninggalkan Kristus dan pelayanannya. Demikian pula Alexander, tukang tembaga, seorang pengikut Kristus, tetapi hidupnya justru bertentangan dengan Injil dan terus-menerus justru melawan dan menghambat firman Tuhan. Hari ini menegaskan di dalam kehidupan kita bahwa segala kondisi di dunia ini dapat menjadi celah dan jerat iblis untuk membuat kita meninggalkan Kristus dan pelayanannya. Ketika kita diberkati, ketika kita diberikan kenikmatan dan berkat-berkat dunia ini, ataupun ketika kita mengalami berbagai permasalahan dan penderitaan di dunia ini, kesemuanya itu dapat menjadi celah dan jerat iblis untuk meninggalkan Kristus dan pelayanannya. Mungkin kita tidak meninggalkan iman dan pelayanan, tetapi apakah kita mempunyai waktu khusus, pemberian khusus, dan tetap menjadikan Kristus Tuhan Allah kita sebagai pribadi yang khusus, yang kepadanya kita tetap fokus dan menjadi dasar kehidupan kita. Sering kita kehabisan waktu. Kita terlalu capek menangani pekerjaan dan permasalahan hidup kita di dunia ini. Atau kita terlalu fokus kepada suara orang lain yang mengkritik dan merendahkan kita. Atau seringkali pula kita abaikan terhadap bisikan suaranya bagi kehidupan kita. Ingat bahwa kesemuanya ini merupakan tanda-tanda awal untuk menyingkirkan Dia dari hati kita. Ingatlah firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu diabaikan dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10. Pengajaran kedua, Kristus setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai bentuk kesaksian atas kesetiaan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan Rasul Paulus, firman Tuhan menyatakan bahwa pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan
dan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Firman Tuhan di atas menyatakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita dengan menggunakan kata mendampingi dan menguatkan aku. Maka kita tidak akan pernah merasa sendirian, tidak pernah akan merasa ditinggalkan, dan tidak akan pernah merasa tidak ada harapan. Karena Allah di dalam Kristus Yesus selalu menjadi pendamping yang menempatkan diri sangat dekat dengan kita. Tidak hanya untuk mengatur, menunjukkan perbuatan kuasanya, dan membantu kita. Tetapi juga untuk memberikan kekuatan sehingga mampu bertahan dan melewati semua penderitaan itu dengan kemenangan. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Ibrani 10 ayat 23. Pengajaran ketiga, Kristus adalah solusi dan jalan keluar. Firman Tuhan menolong kita untuk memahami bahwa orang percaya sekalipun telah beriman dan percaya kepada Kristus tidak terlepas dari jerat iblis, pencobaan, dan penderitaan dunia ini. Namun firman Tuhan menguatkan bahwa kita menghadapi usaha jahat dari iblis yang akan menjerat kita, mencobai kita, dan mungkin juga menimbulkan penderitaan bagi kita. Namun kuasa dan karya Kristus tetap mendampingi kita dan melindungi. Selain itu, firman Tuhan juga menyatakan suatu perkara luar biasa, bahwa Dia akan menyelamatkan sehingga kita dapat berkenan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, sebab firman Tuhan yang menyatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Tetaplah semangat di dalam Tuhan. Tetaplah teguh menjalankan firman Tuhan. Dan teruslah berdoa untuk berkat dan perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Mengikut Yesus sampai akhir memerlukan komitmen setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Karunia berkat perlindungan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan curahkan kesehatan bagi kami. Tuhan berikan semangat hidup dalam kehidupan kami. Dan kami memohon kepada Tuhan kiranya penyertaan Tuhan senantiasa dalam hidup kami untuk memberitakan firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Melalui kesetiaan kami, melalui ketaatan kami, dan tidak pernah kami meninggalkan-Mu. Kami selalu percaya bahwa firman-Mu lah yang hidup di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berikan kuasa kekuatan hikmat bagi kami menjalani kehidupan ini, agar senantiasa kami di dalam sukacita dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami layak memohon berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, Shalom.